Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ini sebenarnya materi lanjutan dari tugas yang saya berikan minggu lalu. Eh, dari beberapa tugas yang saya cek, sepertinya masih ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, yakni saya inginkan untuk memasukkan judul yang berkaitan dengan disiplin ilmu Anda ya. Jadi misalnya kalau teknik informatika, ya Anda berbicara soal teknik bagaimana komputer dimanfaatkan, informasi dimanfaatkan untuk pelayanan umat manusia. Yang lagi berbicara soal bisnis di dalamnya atau karakter, ada yang bicara karakter ini ya, coba dihubungkanlah dengan teknik. Nah, untuk itu anda bisa memperbaiki tugas Anda nanti dengan apakah ingin mengubah atau sedikit memodifikasi sesuai dengan yang saya inginkan pada tugas berikutnya. Namun untuk melanjutkan tugas berikutnya itu saya akan berikan penjelasan sedikit karena kita sudah melangkah ke soal latar belakang dan rumusan masalah. Nah, ada eh, mungkin Anda sudah sering menggunakan latar belakang dalam menyusun karangan ilmiah, terutama makalah. Tetapi saya yakin masih ada yang ya kurang tepat dalam menyusun latar belakang tersebut. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan di sini, tidak terlalu lama ya. Jadi pertama, bagaimana hubungan latar belakang dan rumusan masalah. Nah, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita ingin menulis latar belakang itu diawali dengan masalah. Jadi sebenarnya ketika kita ingin meneliti itu mencari masalah ya. Jadi peneliti itu pencari masalah ya dalam tanda kutip. Ya, jadi hal-hal yang bisa diteliti ditulis karena ada masalah. Nah, terus bagaimana masalah itu? Nah, masalah itulah dituangkan di dalam latar belakang. Jadi masalah tersebut muncul dalam latar belakang, entah dengan cara apa menyampaikannya. Nanti ada slide berikutnya yang menjelaskan itu cara penyampaian makalah itu. Nah, kemudian dari latar belakang itu baru dirumuskan masalah itu dalam bentuk kalimat tanya, kalimat pertanyaan. Ya, kadang-kadang kan ada pertanyaannya seperti apakah bentuk atau bagaimana proses atau bagaimana cara, ya itu bentuk-bentuk rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya. Nah, ini mungkin bisa membantu Anda bagaimana memulai menyusun latar belakang. Kita bisa mulai dengan hal-hal umum ke hal-hal khusus atau sebaliknya dari hal-hal khusus ke hal-hal umum. Misalnya kita berbicara secara umum, misalnya ada yang memasukkan tugas soal pandemi COVID-19 ini, ya itu secara umum kemudian turun-turun. Apa masalahnya misalnya semakin khusus semakin bermasalah. Oh, ternyata berkaitan dengan sistem informasi. Oh, ternyata berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, itu Anda bisa masuk ke ranah itu untuk menjelaskan secara khusus. Nah, lebih spesifik lagi, nah ini poin kedua, Anda bisa lihat. Jadi memulai latar belakang bisa dimulai dengan contoh kasus. Ya, ya, misalnya yang masalah ya simpan siur pemberitaan atau informasi dari pemerintah soal jumlah kasus positif dan OP apa ODP dan PDP misalnya. Nah, itu kan bisa menjadi satu kasus yang kita bisa tarik ke ranah teknik informatika. Nah, bagian apa yang Anda bisa jelaskan di situ? Ya, silahkan. Teori apa yang Anda pernah pelajari bisa dikaji dari segi masalah itu. Kemudian yang berikutnya, bisa dimulai dengan kesenjangan teori. Wah, misalnya ada teori yang sangat terkenal misalnya, oh ternyata teori itu tidak bisa dimanfaatkan pada masa-masa sekarang ini. Ada kesenjangan, wah bisa ditelusuri, bisa dicari celahnya. Nah, tapi ini agak rumit ini kalau untuk tingkat semester 4 ya, mungkin tingkat-tingkat S2 ini ya baru bisa. Kemudian yang berikutnya bisa dimulai dengan kesenjangan peraturan atau undang-undang. Nah, ini juga bisa. Nah, misalnya kan dalam ya mungkin lagi-lagi bermasalahnya ini yang sering jadi perdebatan undang-undang ITE ya, informasi teknologi apa undang-undang teknologi informasi yang sering simpan siur kadang ya banyak celahnya.
ternyata tidak bisa mengcover atau bisa kadang-kadang menjerat yang tidak salah sebenarnya dijerat. Nah, itu juga bisa ditulis. Atau bisa kita mulai dengan fakta-fakta baru. Nah, ini yang menarik ini karena setiap saat ada fakta baru, terutama yang berkaitan dengan ilmu Anda, teknologi informasi atau teknik informatika. Nah, ini setiap saat kita butuh ya informasi dengan cepat, dengan metode yang praktis, efisien tentunya. Ya, ini saya kira menjadi kunci tersendiri untuk Anda nanti untuk bisa menuliskan apa namanya latar belakang dari penelitian yang Anda usulkan nanti. Sejalan dengan hal tersebut, kita juga bisa menulis dengan kebutuhan manusia. Ya, misalnya kita lagi butuh apa sekarang ya? Butuh hal-hal canggih, semuanya serba dikontrol lewat internet, semuanya serba diawasi dengan internet. Itu kebutuhan manusia tidak bisa dipungkiri, termasuk proses perkuliahan online kita saat ini. Ya, ini bagian dari kebutuhan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Eh, ada beberapa contoh tugas yang Anda masukkan yang saya mintakan judul, kemudian Anda berikan penjelasan singkat mengapa judul itu Anda angkat, kemudian kira-kira waktu pengerjaannya, teorinya, atau hal-hal penting yang berkaitan dengan judul itu. Nah, ini ada kalau tidak salah tiga judul yang saya acak saja dari beberapa kelas dari teknik informatika. Judul pertama ini mungkin tidak terlalu berkaitan dengan teknologi informasi, tapi karena kita berbicara aplikasi, ini Anda bisa masuk di ranah sini ya. Jadi pertama, entah siapa yang punya ini, pengembangan metode mengajar mata pelajaran PKN menggunakan aplikasi. Masalahnya apa di sini? Tidak menarik ya, mengantuk ya pesertanya, bosan ya dengan cara penyampaian materi yang begitu-begitu saja. Nah, itu menjadi masalah. Bagaimana solusinya? Ya perlu cara penyampaian materi yang lebih kreatif. Nah, itulah yang kalau Anda mau mengangkat ini sebagai satu judul penelitian, ya di bagian latar belakang Anda bisa explore 2 halaman misalnya ya. Dibahas. Kalau misalnya Anda mengatakan membosankan, berikan argumentasi yang kuat, contoh-contoh data misalnya ya yang berkaitan dengan hal itu. Kemudian eh, kalau bisa dibuat secara kreatif, mungkin bisa juga dengan hal perbandingan-perbandingan data dari tempat lain kah, dari mata pelajaran lain kah yang sudah pernah menggunakannya secara kreatif dan tentu tidak membosankan hasilnya, ya itu bisa juga dimasukkan di latar belakang. Kemudian hal-hal itu, misalnya Anda sudah menuliskan sekira-kira 500 kata, 600 kata, ya sudah bisa dirumuskan menjadi satu rumusan masalah. Ya, ini ada pertanyaan karena perlunya cara baru. Ya, bagaimana kira-kira kalau dirumuskan, bagaimana rumusan pertanyaannya? Ya, aplikasi kreatif proses pembelajaran PKN. Nah, itu misalnya ya. Nah, itu rumusan masalahnya aplikasi kreatif ya. Nanti kan tujuannya untuk mengetahui atau untuk membentuk atau menciptakan satu aplikasi pengajaran mata kuliah PKN. Manfaatnya supaya mahasiswa atau siswa tidak merasa jenuh, tidak bosan dan tetap merasa membutuhkan pelajaran itu. Oke, contoh yang lain ini juga saya acak dari entah kelas dari mana ini ya. Ini menurut saya sangat berkaitan dengan disiplin ilmu Anda dari teknik informatika. Judulnya, apakah judul ini akan atau masih bentuk tema yang jelas saya bisa pahami meskipun istilah-istilahnya ada beberapa yang saya tidak terlalu paham tapi saya bisa memahami secara keseluruhan. Jadi mendeteksi perubahan suhu seseorang, suhu tubuh ya, suhu tubuh seseorang dengan teknologi kecerdasan buatan AI ya, ya. Eh, apa namanya, afirmatif intelijensi ya. Kemudian saya baca-baca keseluruhan ya, yang menjadi inti dari judul ini yang diwajukan oleh mahasiswa, eh, seseorang
bisa dicek suhu tubuhnya dalam waktu 14 hari. Ini kan berkaitan dengan kondisi fakta sekarang yang terjadi di lapangan. Banyak orang yang apa namanya, tidak bisa dideteksi dengan cepat suhu tubuhnya karena inkubasi COVID-19 ini kan 14 hari. Nah, ini ada teknologi tepat guna saya pikir ini dengan cara memantau dan memastikan ODP tersebut dengan jalan apa? Memasangkan jam jam tangan ya, ya. Nah, ini gelang-gelang berupa teknologi berupa gelang atau jam tangan waterproof ya tentunya. Jadi jika dibawa mandi tidak apa-apa karena selama 14 hari itu dipasang terus dan eh, di mana letak teknologinya? Ketika suhu tubuh si ODP ini mengalami peningkatan drastis ya mungkin dengan standar kesehatan berapa 38 derajat Celcius ke atas langsung terkoneksi dengan petugas ya bahwa oh si ODP 1 ini ternyata suhu tubuhnya sekian dan ada gejala. Nah, itu terkoneksi lewat jaringan internet. Jadi tidak langsung ditanya ke rumahnya. Ini saya pikir sangat menarik ini ide yang dibuatkan oleh tamannya. Ini kalau kalau dikembangkan bisa masuk ke PKM, program kreativitas mahasiswa yang biasanya ada tiap tahun didana oleh Dikti. Ini menarik ya. Ya, hal seperti ini saya inginkan nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, itu. Jadi teknologinya di sini gelang atau jam tangan ya yang terkoneksi langsung. Jadi meskipun memang produk ini sudah ada, namun yang mungkin belum bagaimana eh, jam itu berfungsi sebagai wireless ya terkoneksi lewat internet ke server mungkin ya istilahnya ya server orang atau petugas yang memantau. Wah, ini lagi suhu tubuhnya langsung menunjukkan gejala. Nah, petugas dapat langsung mendatanginya. Nah, contoh yang terakhir ini juga saya paham ya secara keseluruhan, tapi ada istilah-istilah yang saya tidak mengerti. Ini ada aplikasi Arduino pada Internet of Things ya. Judulnya perancangan sistem pengendali lampu menggunakan smartphone Android berbasis Arduino Internet. Jadi secara umum saya paham bahwa eh, si pemilik tugas ini ya judul ini menginginkan sebuah konsep aplikasi untuk menyalakan, mengendalikan lampu pencahayaannya terang redupnya lewat sistem wireless yang dikontrol dari internet atau dari HP atau smartphone. Nah, ini saya pikir menarik ya kalau bisa dikembangkan dan sangat bermanfaat, ya sangat berefisien, sangat membantu manusia. Ini hal-hal tadi yang saya katakan eh, eh, dalam latar belakang kita bisa memulainya dengan kebutuhan manusia ya. Untuk saya kan sekarang butuh yang efisien, efektif, yang serba canggih, mudah dan ya cepat tentunya dan tersedia. Nah, saya pikir ini satu solusi untuk dikembangkan kalau bisa ya sekiranya sangat menarik kira-kira serupalah dengan cara mengontrol suhu AC ya pendingin ruangan lewat smartphone. Nah, ini saya pikir bisa dilanjutkan. Jadi saya berharap tugas berikutnya Anda membuat eh, judulnya beserta latar belakang dan rumusan masalah. Itu tugas lanjutannya. Kira-kira 4 halaman maksimal. Jadi latar belakang kira-kira 2 halaman lah ya, 2 halaman. Kemudian rumusan masalahnya 2 atau 3 rumusan masalah. Nah, kalau ada yang kurang dipahami soal tugas berikutnya ini, Anda bisa tanyakan di kolom komentar atau di lewat WA ya. Mungkin di kolom komentar bisa supaya yang lain bisa membacanya. Nah, itu tugas berikutnya. Jadi silahkan Anda membuat tugas menyusun latar belakang penelitian masalah, kemudian merumuskan masalah itu dalam bentuk pertanyaan 2 atau 3 atau kalau satu tidak apa-apa juga. Yang jelas rumusan masalah itu diturunkan dari latar belakang masalah. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.